Nah, sekarang kita masih di materi 1 ya. Kita masuk ke persamaan Bernoulli dan aerodinamika modern ya. Jadi persamaan Bernoulli itu sangat penting sekali ya, karena ini dasar aerodinamika ya, nanti di Bernoulli juga salah satunya ya. Anda bisa lihat gambar aliran yang melintasi airfoil ya, menunjukkan bahwa udara yang nampak tak terlihat ini sebenarnya punya pola gerak yang teratur dan bisa menghasilkan tekanan berbeda di setiap sisi benda. Nah, dari sinilah muncul konsep gaya angkat, hambatan, dan kontrol aliran. Jadi, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana prinsip energi dapat menjelaskan mengapa pesawat itu bisa terbang, turbin bisa berputar, dan alat ukur alirannya bisa bekerja. Nah, setelah ini kita bisa melihat nih bentuk persamaan Bernoulli, ya kan? Jadi persamaan Bernoulli itu bukan sekedar simbol matematika ya, tapi melainkan bentuk lain dari hukum kekekalan energi. Ya, ada rumusnya ya. P per Rho ditambah V kuadrat per 2 ditambah G kali Z itu sama dengan konstan. Artinya, energi fluida itu terdiri dari 3 bagian, yaitu energi tekanan, energi kecepatan, dan energi ketinggian potensial itunya. Nah, juga ada timbangan yang membantu kita memahami bahwa jika satu bentuk energi naik, maka bentuk lainnya harus turun agar totalnya itu tetap konstan seimbang. Misalnya, jika kecepatan naik, maka tekanannya bisa turun. Ya, jadi seperti itu. Dalam aliran fluida, energi tidak hilang begitu saja, tetapi berpindah bentuk. Nah, ini adalah ide utama yang perlu dipegang kita ya, sebelum kita membahas hubungan tekanan, kecepatan, ketinggian secara visual pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini, hubungan antara tekanan, kecepatan, dan posisi itu dibuat lebih visual melalui pipa yang berubah bentuk. Di titik 1, penampang pipa lebih besar sehingga aliran bergerak lebih lambat dan tekanannya lebih tinggi. Nah, di titik 2, penampang menyempit sehingga fluida dipaksa bergerak lebih cepat dan tekanannya turun. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan geometri saluran ya, bisa langsung mengubah distribusi energi dalam aliran. Ya, juga disinggung bahwa percepatan terjadi karena ada gradien tekanan. Ya, jadi fluida tidak tiba-tiba cepat dengan sendirinya, tetapi dipercepat oleh perbedaan tekanan. Nah, analoginya gini, ada orang yang berjalan di lorong lebar, lalu masuk ke pintu sempit. Nah, gerakannya menjadi lebih rapat dan cepat. Hal yang perlu dipahami bahwa tekanan dan kecepatan itu bukan dua hal yang berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Oke, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana asumsi dasar ya, atau syarat dan ketentuan berlaku lah ya di sini. Nah, slide ini menjelaskan bahwa persamaan Bernoulli itu tidak untuk semua kondisi. Jadi ada 3 asumsi utama yang harus dipenuhi. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, itu aliran steady. Ya, artinya kondisi di satu titik tidak berubah terhadap waktu. Kedua, itu incompressible atau tidak termampatkan. Artinya apa? Artinya densitas fluida dianggap tetap. Kalau dapat dimampatkan kan densitasnya berubah. Nah, ini biasanya cocok untuk cairan dan bentuk udara yang berkecepatan rendah. Ketiga invisit artinya apa? Efek viskositas atau gesekan diabaikan. Jadi Bernoulli adalah model ideal. Analogi sederhananya ya seperti kita belajar jatuh bebas tanpa hambatan udara. Nah, model ini sangat membantu meskipun dunia nyata lebih rumit ya. Slide ini mengingatkan bahwa kita agar tidak memakai Bernoulli secara sembarangan. Nah, dalam teknik bukan hanya tahu rumus yang penting, tetapi juga tahu kapan rumus itu sah digunakan. Incompressible atau compressible, invisit atau tidak, steady atau transient. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita belajar lagi nih streamline ya kan, garis aliran. Nah, Anda lihat di satu aturan emas yang terlupakan ya, yaitu bahwa konstanta Bernoulli berlaku sepanjang satu garis arus yang sama. Nah, Anda lihat gambar
tabung dengan dua streamline menunjukkan bahwa energi total partikel pada garis arus A belum tentu sama partikel pada garis arus B. Jadi, kita tidak boleh sembarangan membandingkan dua titik yang berada pada aliran berbeda tanpa syarat tambahan. Nah, pengecualinya adalah jika aliran bersifat irotasional, tidak berotasi maksudnya ya, maka konstanta bisa sama di seluruh medan aliran. Nah, misalnya ada dua orang berjalan di jalur berbeda menuju tujuan yang sama. Walaupun sama-sama bergerak, kondisi sepanjang jalur mereka bisa berbeda. Dalam aliran fluida, jalur itu adalah streamline. Nah, konsep ini penting agar tidak salah menerapkan Bernoulli pada soal atau desain teknik. Nah, sekarang kita lihat di realita ya, keterbatasan Bernoulli. Bernoulli punya keterbatasan. Nah, dalam aliran nyata selalu ada rugi energi akibat gesekan dinding, turbulensi, dan perubahan arah aliran. Nah, kalau kita menyebut rugi energi ini sebagai HL ya, HL ya, atau heat loss. Nah, gambar aliran berkelok dengan pusaran-pusaran merah itu menunjukkan area di mana aliran tidak lagi rapi dan energi mekanik berubah menjadi panas internal. Selain itu, Bernoulli juga tidak cocok dipakai langsung di daerah lapisan batas, boundary layer, di WEC, di belakang benda tumpul, atau pada sistem yang melibatkan pompa dan turbin karena ada penambahan atau pengambilan kerja poros. Ya, jadi Bernoulli ya tetap harus ada kondisi tertentu. Jadi Bernoulli sangat berguna tetapi harus dipakai dengan kesadaran bahwa dunia nyata itu selalu punya kerugian. Nah, berikutnya kita masuk ke zona validitas pada aliran udara nyata. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa Bernoulli masih sangat bermanfaat pada aliran nyata, tetapi terutama di daerah inti aliran, yaitu bagian yang cukup jauh dari permukaan benda. Anda lihat gambar airfoil ya, area hijau di luar lapisan tipis dekat permukaan diberi label valid, ya karena bukan boundary layer. Sementara daerah merah ya, mudah-mudah di dekat permukaan di belakang airfoil itu dilabeli tidak valid karena ada efek viscous dominan dan boundary layer kan. Di dekat dinding terlalu berlaku kondisi no slip ya, nggak kepleset artinya. Anda udah paham lah ya, artinya kecepatan fluida relatif terhadap permukaan menjadi 0. Kecepatannya 0. Akibatnya muncul gradien kecepatan yang tajam dan gesekan tidak bisa diabaikan. Ini boundary layer nih, nggak boleh dimasuki oleh Bernoulli. Ya, jadi Bernoulli bukan salah, hanya saja wilayah penggunaannya harus tepat. Nah, pemahaman ini yang harus kita pahami dengan baik. Nah, sekarang kita udah bolak-balik nih mekanisme gaya angkat, ya kan? Nah, kita melihat bagaimana bentuk airfoil, ya, itu menghasilkan gaya angkat, yaitu geometri airfoil itu membuat udara di atas permukaan itu menempuh lintasan yang melengkung dan mengalami percepatan. Karena kecepatannya lebih tinggi, maka tekanan statis di atas menjadi lebih rendah. Anda sudah belajar statis, stagnasi, dinamis ya. Sebaliknya, tekanan di bawah relatif lebih rendah. Nah, perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan gaya lift. Kita udah bolak-balik belajar ini pokoknya ya. Kemudian, klarifikasi ya. Klarifikasi. Ya, dulu kan saya menjelaskan bahwa kenapa di airfoil itu kecepatan di atas itu lebih cepat. Nah, ternyata ini salah miskonsepsi juga saya juga. Tapi oke lah kita bongkar hari ini ya. Kita bongkar miskonsepsi yang sangat populer, yaitu anggapan apa? Yaitu anggapan bahwa partikel udara yang terpisah di depan sayap harus bertemu kembali bersamaan di belakang sayap. Ya. Di sisi kiri, Anda lihat gagasan ini diberi label salah ya. Jadi fluida yang ke atas dan ke bawah itu harus bertemu dengan sama, ya kan? Di sisi kanan diperlihatkan konsep yang benar. Udara di atas sayap memang bergerak jauh lebih cepat ya, itu benar. Bahkan lebih cepat daripada yang dibutuhkan jika harus mengejar waktu tempuh sisi bawah. Jadi penjelasan lift tidak bergantung pada ide waktu tempuh yang sama.
Nah, fakta pentingnya adalah udara di atas dipercepat secara signifikan sehingga tekanan di atas turun tajam. Bahkan dapat muncul suction peak. Nah, jadi saya juga sebenarnya masih agak sedikit berat memahami ini gitu loh. Kenapa sih kecepatan itu bisa lebih tinggi? Nah, analoginya mungkin seperti ini. Dua pengendara itu mengambil dua rute berbeda. Tidak ada aturan bahwa mereka harus tiba bersamaan kan? Yang menentukan adalah kondisi jalannya. Nah, dalam aerodinamika, percepatan aliran terjadi karena distribusi tekanan dan bentuk airfoil, bukan karena kewajiban bertemu di titik belakang. Oke, ya, jadi seperti itu. Jadi faktanya partikel di sisi atas bergerak jauh lebih cepat daripada yang dibutuhkan sekedar untuk menyamai waktu sisi tempuh yang sama, bukan seperti itu, tapi memang lebih cepat. Ya, tapi tidak ada konsepsi yang salah harus sama dengan yang bawah itu gitu, tapi lebih cepat gitu loh. Nah, sekarang pitot tube. Nah, kita udah belajar loh pitot tube sebelumnya ya. Ada gambar pitot tube juga, kita ulangi lagi ya. Bagian depan tabung langsung menghadap ke aliran sehingga udara di titik itu dihentikan total. Stagnasi kan? Titik disebut stagnasi dengan kecepatan V sama dengan 0. Ketika energi gerak dihentikan, energi itu berubah menjadi tekanan stagnasi. Sementara itu, lubang samping mengukur tekanan statis. Nah, selisih antara tekanan stagnasi dan tekanan statis inilah yang dipakai untuk menghitung kecepatan. Itulah sensor kecepatan bekerja. Nah, rumusnya adalah V sama dengan akar dari 2 kali P stagnasi dikurangi P statis dibagi rho. Artinya, semakin besar selisih tekanan, semakin tinggi kecepatan aliran. Ya, jadi seperti itu. Kemudian efek Venturi. Nah, ini juga belum dijelaskan tapi ya, itu karena pola stagnasi ini juga. Jadi slide ini menjelaskan efek Venturi, yaitu fenomena saat aliran melewati bagian saluran yang sempit. Karena luas penampang mengecil, kecepatan aliran kan naik. Akibatnya tekanan statis turun. Nah, pada gambar ada venturometer, bagian leher yang sempit menunjukkan titik di mana kecepatan paling tinggi dan tekanannya paling rendah. Nah, grafik garis derajat hidrolik di atasnya memperlihatkan adanya penurunan tekanan pada bagian tersebut. Nah, jadi misalnya ada orang yang masuk ke lorong yang sempit, gerakannya menjadi lebih cepat dan rapat, tetapi ruang untuk menekan ke samping menjadi lebih kecil. Nah, prinsip ini dipakai pada apa? Anda sehari-hari lah, karburator, spray gun, parfum, dan alat-alat industri lainnya. Jadi penyempitan bukan sekedar perubahan bentuk, tetapi alat untuk mengkonversi tekanan menjadi kecepatan. Nah, hal ini memperlihatkan lagi bagaimana Bernoulli bekerja dalam sistem yang nyata. Oke ya, setelah itu kita lihat tekanan pada aliran eksternal nih. Nah, konsep Bernoulli itu diterapkan pada aliran eksternal. Tadi kan kita bicara internal kok ya. Di eksternal yaitu udara yang mengalir melewati mobil. Nah, gambar mobil berwarna menunjukkan distribusi tekanan di sekeliling bodi. Sementara garis-garis laju aliran di atasnya memperlihatkan bagaimana udara dibelokkan oleh bentuk kendaraan. Nah, saat udara melaju lebih cepat di bagian tertentu, terutama di bagian atas, tekanan statis kan turun. Ya, jika tekanan di atas terlalu rendah di dinding bagian bawah, mobil dapat mengalami lift dong. Nah, ini nggak diinginkan, jangan sampai terjadi. Ini berbahaya karena apa? Karena mengurangi kestabilan. Nah, karena itu, engineer itu menambahkan spoiler atau komponen aerodinamis lain untuk mengatur aliran dan meningkatkan downforce-nya, kebalikan lift-nya. Ya, jadi ini kita sudah bahas lah. Sekarang kita lihat turbin lagi, turbin. Nah, bilah turbin angin modern itu bukan papan datar biasa, tapi menggunakan profil airfoil yang sama seperti sayap pesawat. Bedanya sayap itu menghasilkan lift untuk mengangkat, sedangkan bilah turbin menggunakan lift untuk memutar. Nah, Anda lihat di gambar, arah angin relatif masuk ke bilah, lalu muncul gaya angkat yang arahnya tidak sejalan dengan angin. Nah, komponen gaya inilah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan torsi dan memutar generator. Ya. Sekarang kita ke ringkasannya ya. Jadi pada saat ini merangkum nih Bernoulli sebagai salah satu alat berpikir penting bagi seorang engineer. Ya, poin pertama menegaskan bahwa
Bernoulli adalah manifestasi kekekalan energi pada fluida ideal. Nah, poin kedua, merangkum aturan praktisnya. Saat kecepatannya meningkat, tekanan cenderung turun. Selama efek viskositas dapat diabaikan. Nah, Bernoulli nggak mengabaikan viskositas. Kalau ada viskositas, kita gunakan rumus lainnya yang lebih valid, ya. Poin ketiga, menunjukkan penerapan luasnya dari pesawat terbang, karburator, sampai pengukuran kecepatan aliran tabung pitot tadi. Nah, diagram siklus di kanan juga menarik karena menghubungkan 4 unsur penting. Ada energy balance, ada streamline, ada airfoil, ada measurement. Artinya, kita tidak hanya menghafal teori, tetapi harus mampu mengkaitkan prinsip energi dalam bentuk aliran, bentuk benda, dan alat ukur. Ya. Nah, sekarang masa depan aerodinamika nih. Nah, pesan utama dari slide ini adalah bahwa pemahaman tentang interaksi, tekanan, dan kecepatan itu semakin penting di masa depan, ya. Ada gambar ladang turbin angin lepas pantai itu menunjukkan salah satu contoh nyata bagaimana aerodinamika itu berperan besar dalam transisi energi. Nah, jika desain bila sudut serang dan distribusi tekanannya tepat, maka apa? Maka energi angin dapat dipanen lebih besar, lebih efisien, efisiensinya tinggi, megawattnya tinggi. Bukan hanya pada turbin angin, konsep yang sama juga berlaku pada kendaraan yang ultra efisien, drone, pesawat generasi baru, dan sistem transportasi yang energinya rendah. Jadi aerodinamika itu bukan ilmu yang lama, tapi bidang yang terus berkembang dan sangat relevan untuk masa depan, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.